Mengapa jilbab dilarang? Kita usut satu-satu, Pak. Mengapa jilbab dilarang? Pertanyaan besar. Apa keinginannya? Yang berbicara demikian itu sudah mengatakan dalam video yang lain, agama musuh Pancasila. Ingat kalimat itu baik-baik. Ini yang disebut dalam dunia pemikiran, perang pemikiran yang disebut dengan sekulerisme. Memisahkan agama dari politik, pemerintahan, kehidupan, pendidikan dan lain sebagainya. Sekulerisme itu tujuannya cuma satu, biar orang tidak berpegang teguh kepada agama. Ulama udah duduk manis saja. Doktrin masyarakat dengan keagamaan, tidak usah masuk dalam jadul politik. Sampai di sini paham? Makanya bahasa yang muncul apa? Kalau ulama masuk politik jadi setan. Ya Rab, itu bahasa yang merusak. Kenapa saya katakan bahasa itu merusak? Karena hari ini kita butuh ulama-ulama yang bisa duduk dalam jalur itu. Tapi yang kuat iman, yang tak kuat iman, antara dua, dia yang ikut kita atau kita yang bablas. Kan cuma itu. Fadhal. Bang, gara-gara ini ya? Ini merek Israel nih ya, HP ini. Mana lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah limpahkan keberkahan, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang paling berat adalah ketika kita harus istiqamah. Karena melakukan kebaikan itu mudah, istiqamah kebaikan ini yang paling sulit. Mudah-mudahan Allah tanamkan keistiqamahan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita akan coba sedikit ngaji spesial. Kajian kita hari ini adalah teologi permisif murji'ah namanya, atau ada kelompok yang disebut dengan murji'ah. Sebelum kita mengkaji murji'ah ini Bapak Ibu, saya ingin coba ajak Bapak Ibu untuk sedikit mengingat sejarah. Ini fakta sejarah. Dan ini perbincangan para ulama dari kalangan para ulama-ulama sejarah. Baik Ibnu Hisham At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari, Ibnu Hisham dan lain sebagainya, Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Termasuk kajian-kajian sejarah seperti ini itu banyak diminati oleh kaum-kaum orientalis. Kenapa kaum orientalis menginginkan sejarah ini? Karena salah satu cara untuk memperbudak dunia adalah sejarah. Karena salah satu cara untuk menghancurkan satu peradaban melalui sejarah. Jadi pembutaan terhadap sejarah itu adalah jalan atau pembuka daripada kehancuran satu peradaban. Jadi sejarah itu jendela peradaban, itu betul. Sejarah adalah jendela peradaban. Jadi kalau orang pengen tahu peradaban itu baca sejarah.
Harus tahu sejarah. Kalau tak tahu sejarah habis. Kalau dia tak tahu sejarah, mesti dia tidak tahu peradaban itu. Tidak akan mengenal secara lebih dalam. Murji'ah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berasal dari kalimat irja. Irja. Ini yang ingin kita angkat hari ini. Murji'ah itu adalah satu kelompok menyimpang pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya tertarik mengkaji Murji'ah itu malam ini? Karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan, kalau bahasa lainnya, wejangan dari guru saya. Kata guru saya begini, hati-hati, yang bermunculan hari ini adalah teologi permisif Murji'ah. Saya artikan dulu permisif itu apa. Permisif itu dalam bahasa Indonesia artinya menggampangkan, meremehkan. Jadi peremehan, penggampangan, itu artinya permisif. Teologi itu keyakinan. Jadi keyakinan yang diremehkan, yang direndahkan, yang dikucilkan dan dianggap biasa. Kemudian Murji'ah. Apa teologi Murji'ah itu yang diremehkan dan yang direndahkan? Salah satu teologi Murji'ah itu kelak yang akan kita bahas adalah permasalahan dosa besar dan beberapa permasalahan yang lain. Dia tidak banyak, cuma ada beberapa poin saja. Baik, sekarang kita kaji secara sejarah dulu. Apa itu Murji'ah? Murji'ah itu kelompok yang muncul pada masa Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ini sudah kita ulang. Kita mengulang pelajaran kita yang dulu. Sejarah perang Siffin itu antara Ali dan Muawiyah. Muncul dua kelompok sekaligus dan kedua-dua kelompok ini sesat dan menyimpang. Kelompok pertama disebut dengan Khawarij. Kelompok kedua yang cinta muhibbin li Ali bin Abi Thalib disebut dengan Syiah. Sampai di sini sudah paham ya Bapak. Di antara kedua ini, Syiah dengan Khawarij itu berantem. Tidak akur. Tidak akur. Di tengah-tengah ketidakakuran tersebut ditambah dengan kasusnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, pada kasus yang lain tahkim, arbitrase, muncul kelompok yang ingin menjadi penengah di antara kedua tersebut, yang disebut atau yang dikenal dengan irja atau Murji'ah. Jadi tiga kelompok sekaligus muncul pada masa waktu yang bersamaan. Yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Syiah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Syiah di Indonesia banyak? Banyak. Khawarij banyak? Di masjid ini itu kajiannya neo Khawarij sudah, Syiah reinkarnasi atau neo Syiah sudah. Hari ini kita bahas neo Murji'ah. Ketiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketiga-tiga ini itu punya model terstruktur dan tersistem dan mengakar dari awal sampai saat ini. Mengakar. Ini yang ingin saya coba angkat Bapak Ibu. Kembali kepada masalah Murji'ah tadi. Murji'ah tadi itu kelompok itu yang pengen menengahkan perpecahan antara Khawarij dengan Syiah. Khawarij dia mengaku bahwa apa yang dia aku? Tidak ada hukum selain berhukum kepada Allah. Luar tu tak boleh. Jadi yang berhukum selain daripada Allah salah, kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir, Aisyah kafir, sahabat Nabi Zubair ibn Awam kafir, Sa'ad bin Abi Waqqas kafir. Pokoknya kafir semua bagi dia. Nah, tapi tenang Ibu ya. Ini konsep yang terbangun dari mereka takfiri, mengkafirkan. Syiah lain cerita. Syiah punya satu konsep yang berbahaya, satu metode, satu pemahaman yang sangat berbahaya. Apa itu? Taqiyah. Pemahaman dia terhadap Imam 12, politik dia, pendidikan dia, nikah, mut'ah, fikih dan lain sebagainya, termasuk filsafat dia, itu semuanya bisa dia kemukakan di tengah masyarakat dengan bahasa yang lebih santuy dan lebih halus. Konsep ini disebut dengan taqiyah. Dia salah di belakang, di depan tak akan salah. Artinya apa? Dia banyak pembenaran. Taqiyah namanya. Tapi kalau Murji'ah tidak. Murji'ah itu mencari ketenangan, mencari aman. Apa yang mereka miliki? Yang mereka miliki adalah kembalilah kepada hati. Ingat kalimat ini. Kembalilah kepada hati.
Berdosakah dia? Tidak berdosakah dia? Penghakiman itu dikembalikan kepada Allah. Jadi salah satu pemahaman Murji'ah itu adalah mau siapapun berzinah dia, mencuri dia, membunuh dia, melakukan dosa besar apapun itu, mereka tetap mukmin, tidak kafir. Mereka tetap mukmin. Sekalipun mereka mengingkari Al-Quran, tetap mereka mukmin. Oh, ini berat ini Bapak Ibu. Pemahaman Murji'ah ini. Ini belum masuk, baru pembukaan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Wa tarjuna minallahi ma la yarjud. Kata dia, mereka yang mereka butuhkan adalah sesuatu pengharapan daripada Allah, tidak ada yang lain. Iman kami, amal ibadah kami kembali kepada hati kami. Orang beriman itu tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan. Orang beriman tidak ada kaitan dengan kemaksiatan. Orang beriman juga tidak ada kaitannya dengan kekufuran. Jadi mohon maaf, mau dia sholat kalau dia sholat berarti dia sudah beriman. Bersyahadat saja dia bersyahadat berarti dia sudah beriman. Mau dia nanti berzinah dia silahkan. Mau dia percaya pada Tuhan yang lain silahkan, tak ada masalah. Mau dia trinitas silahkan. Mau dia sinkritisme silahkan, tak ada masalah. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada kaitannya dengan kejadian-kejadian hari ini, fenomena-fenomena hari ini Bapak Ibu. Akan kita coba sampaikan. Dan ini yang menjadi masal hari ini Bapak Ibu. Yang menjadi sesuatu yang sangat banyak kita temukan nanti. Baik, kita masuk Bapak Ibu. Saya minta tadi sama Bang Ilham itu pakai apa namanya itu? Infokus, tapi kabur kata Bang Ilhamnya. Kabur tuh entah kemana-mana. Saya cari pun tak dapat juga. Karena udah berdekatan, lupa saya. Baik, berkaitan politik setelah wafatnya Utsman bin Affan. Kata mereka begini, kata kaum Murji'ah, pembunuh Utsman bin Affan itu tidak kafir dan tidak juga kufur. Pembunuh Utsman bin Affan itu tetap mukmin. Tetap mukmin. Masalah dia benar atau salah itu tak urusan kita. Karena kami sendiri tak tahu yang betul apakah Ali atau Muawiyah, ataukah Ali apakah Aisyah. Tak tahu. Tak tahu siapa yang betul. Artinya kami sekarang berdiam diri, kami tidak pengen muncul menambah keruh suasana. Ingat bahasa ini Bapak Ibu, ini bahasanya Murji'ah. Apa kata mereka? Kami tidak pengen terjadi kekacauan semakin meluas, kami berdiam diri dengan kasus-kasus fitnah terjadi. Kita ambil contoh begini. Ada ulama yang difitnah, ada ulama yang disiksa, ada ulama yang dicaci dan dimaki dan lain sebagainya. Difitnah dengan berbagai macam fitnah. Mau itu dituduh apapun itu. Kemudian ulama yang lain bilang begini, kami berserah diri kepada Allah, kami berlepas dari dua kelompok tersebut. Artinya apa? Dia cari aman saja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Umat muslim hari ini begitu. Umat muslim hari ini begitu. Berlepas diri dari kesalahan orang, berlepas diri dari kebenaran orang. Jadi jangan salah kalau hari ini kita digerogoti sekian banyak musuh, itu biasa. Kenapa kita mohon maaf? Hari ini yang namanya zinah kita biarkan. Kita diam saja. Yang berzinah kan dia, yang penting bukan aku. Orang minum khamar kita biarkan. Terserah. Khamar dosa besar. Riba dosa besar. Tak bayar zakat dosa besar. Membunuh dosa besar. Kita biarkan. Orang tak pakai jilbab dosa besar. Orang menyakiti orang lain, membunuh orang lain sama dosa besar. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Tapi kemudian yang muncul apa? Yang muncul apa? Khamar itu resmi Bapak Ibu. Resmi. Apa yang resmi? Surat izin. LGBT dosa besar, tapi mau diperjuangkan untuk didapatkan legal. Kalau sempat legalitasnya ada, kita mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Penyediaan alat kontrasepsi sudah dilegalkan. Bayangkan. Artinya apa? Mau dibuat. Pertanyaannya yang besar adalah, kemana para kaum mukminin, orang-orang beriman? Berdiam diri kah? Atau kita mohon maaf, membiarkan? Yang memunculkan itu siapa? Mereka tahu, mereka beriman, mereka Islam, mereka mukmin. Pertanyaannya adalah, tidakkah mereka tahu aturan syariat Islam? Tahu. Artinya apa? Mereka hari ini mencoba membiasakan diri dengan perbuatan dosa besar. Artinya apa? Kalau dosa besar ini sudah terbiasa dilakukan, akhirnya apa?
orang-orang sudah akan terbiasa dengan dosa besar tersebut. Yang tadinya besar menurut agama, di mata manusia biasa. Jadi nanti jangan salah, kalau terjadi perzinahan di mana-mana, minum khamar di mana-mana, orang berbunuhan di mana-mana, itu biasa. Karena sudah memang dibiasakan. Penyediaan alat kontrasepsi sudah biasa. Nanti kalau seks bebasnya kemana-mana, ya sudah, biarkan saja. Artinya kita hari ini dituntut untuk, mohon maaf, meredupkan perhatian. You tidak usah ikut campur, ini urusan kami. You, gua. Begitulah modelnya. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Lahirlah sekelompok orang mukmin yang berusaha menjauhkan diri dan tidak ingin mencampuri persoalan orang lain dalam konteks agama. Ini keinginan kelompok Murji'ah. Jadi ketika terjadi masalah pembunuhan Utsman ibn Affan, apa kata mereka? Kata orang-orang yang berada di dalam kelompok Murji'ah, kata mereka, kami berlepas diri dari Ali dan kami berlepas diri dari Muawiyah. Kami serahkan pembunuhnya seutuhnya kepada Allah. Artinya apa? Sampai hari ini Bapak Ibu, itu pembunuh Utsman bin Affan tidak tahu. Muawiyah menyalahkan Ali, Ali menyalahkan Muawiyah. Terjadi perperangan, 45.000 dari Muawiyah, 25.000 dari Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita Bapak Ibu, yang ingin kita angkat adalah bagaimana kondisi para sahabat Nabi ketika itu. Sebagian di antara mereka berlepas diri dari dua kelompok tersebut. Karena bingung Bapak Ibu, mau menyatukannya bagaimana? Fa aslihu baina akhawaikum, kata Allah, damaikan. Bukan kita berlepas diri, tapi kita harus mendamaikan. Hari ini mohon maaf Bapak Ibu, satu ulama dengan ulama yang lain berantem dalam satu ruang lingkup. Ruang lingkupnya, bahkan mohon maaf, sampai harus yang tidak layak lah, caci maki ulama dengan ulama yang lain. Datang ulama yang lain, harusnya ulama yang lain ini tujuannya mendamaikan. Itu tujuan kita Majelis Ulama Indonesia, untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berantem, yang berkelahi. Yang berkelahi itu mukmin, ulama, alim, saleh. Kalaulah mohon maaf para ulamanya berantem, kira-kira jamaahnya ngapain? Nonton. Tuh harus begitu. Iya. Panutan kami ulama, alim. Tapi kalau alim kami, ini yang menjadi masalah kita hari ini Bapak Ibu. Yang menjadi masalah kita hari ini. Baik, tidak diketahui siapa sebenarnya pendiri atau tokoh utama aliran ini. Betul. Tokoh utamanya sampai hari ini tidak diketahui. Tetapi sebagian para ulama mengatakan ada yang terlibat dalam hal-hal demikian. Beberapa di antara mereka adalah sahabat-sahabat Nabi juga. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu di antara kelompok-kelompok Murji'ah itu, dan tidak Murji'ah banyak baginya. Ada secara garis besar terbagi dua. Satu Murji'ah yang disebut dengan sunnah, yang kedua disebut dengan Murji'ah yang memang layak dipanggil Murji'ah. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang tergolong dalam berlepas diri daripada kejadian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu dan Muawiyah, mereka disebut dengan Murji'ah sunnah. Artinya mereka tetap berlepas diri, tidak mau terjadi fitnah yang terlalu lebar, tapi kemudian mereka tetap mendoakan di kedua belah pihak saling berbaikan dan berdamai. Ini tidak masuk dalam konteks Murji'ah yang sesat, yang aliran menyimpang. Nah, yang kedua inilah Murji'ah yang layak dipanggil Murji'ah, itu adalah Murji'ah yang tersebut. Yang kedua ini, mereka adalah orang-orang Murji'ah yang satu sisi berlepas diri daripada Islam, berlepas diri daripada kasus-kasus perpecahan yang terjadi pada masa sahabat ketika itu, tetapi di balik itu ada unsur yang lain yang mereka angkat. Nah, nanti Bapak Ibu akan kita lihat teologinya Bapak Ibu. Baik, perkataan Murji'ah memberikan pengertian menangguhkan hukuman perbuatan seseorang sampai di hadapan Tuhan. Ini yang tadi saya sampaikan, kalau ada pelaku dosa besar kita tak boleh menghakimi dia kafir atau kufur. Misal. Ada orang musyrik, orang dia menyembah selain daripada Allah. Dia Islam, tapi dia tak menyembah selain daripada Allah. Dia menyembah juga selain daripada Allah. Dia dua yang disembah. Itu harusnya musyrik. Itu bisa dihukumi kufur. Tapi kata kaum Murji'ah tidak. Itu tetap beriman. Yang penting dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau batal ke syahadat dia atau tidak, tetap dia masih beriman asal sudah bersyahadat. Nah, ini agak berat nih Bapak Ibu. Nanti kita akan coba lihat Bapak Ibu. Memberikan pengharapan bagi orang yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir, masih mempunyai harapan pengampunan. Betul. Ini kalau pengharapan pengampunan itu semua Pak. Syiah juga begitu. Asal bertobat saja mereka, kemudian kembali kepada jalan yang lurus, aman, tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka melakukan dosa besar, dianggap hal yang biasa. Hal-hal yang melatar belakangi kehadiran Murji'ah, pertentangan antara orang-orang Syiah dan Khawarij sudah kita sampaikan. Baik, pokok-pokok ajaran. Nah ini dia Bapak Ibu, pokok-pokok ajaran aliran Murji'ah. Iman hanya pengakuan dalam hati. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini kasusnya langsung saya tembak aja. Kalau ada orang mengucapkan selamat Natal, itu tak ada masalah. Kata kaum Murji'ah tak ada masalah. Yang penting hati dia bersyahadat. Ini Bapak Ibu yang melatar belakangi kenapa mereka menolak fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman itu. Kira-kira Murji'ah baru apa tidak? Tapi bahaya pula nanti dikiranya mengatakan mereka Murji'ah pula. Tapi begitu Bapak Ibu. Alasannya cuma satu, yang penting hati kami. Hati kami tidak beriman kepada mereka, hati kami beriman kepada Allah, lisan kami saja. Ini bahaya Pak Ibu, bahaya, sangat berbahaya. Kemarin kita sudah berbahaya dengan Khawarij, kita kemudian sudah berbahaya dengan Syiah, berbahaya dengan kaum munafik, semua itu munafik juga itu. Tapi sekarang muncul namanya Murji'ah. Sama Pak, sama berbahayanya. Ketiga kelompok ini itu mengakar. Pola pikir mereka mengakar, gaya berpikir mereka mengakar dan merusak, sangat merusak. Kata guru saya, pertanyaannya begini, kemana mereka, akal mereka, iman mereka yang berani mengatakan bahwa pelarangan jilbab bagi orang-orang, kata dia. Mereka sudah menjadikan orang-orang dengan bahasa mereka itu meminta orang-orang mengamini apa yang mereka buat. Ingin apa? Ingin tampak bagus, ingin tampak benar, ingin tampak menjadi seorang pahlawan, nasionalis, tapi ternyata menghancurkan nilai-nilai agama. Oh sudah minta maaf, betul, tak ada masalah, permaafannya diterima. Masalahnya adalah setelah itu Bapak Ibu, pola pikir masyarakat sudah dirusak dengan gaya berpikir mereka. Ketika orang menganggap jilbab hal biasa, mohon maaf Bapak Ibu, orang nanti sudah akan mulai terbiasa tidak berjilbab kembali. Hari ini orang sudah berjilbab mulai. Malu orang keluar rumah tanpa jilbab hari ini. Tapi ketika muncul hal demikian, apa yang terjadi? Kenapa mereka melarang jilbab? Apa masalahnya? Tidakkah ada orang-orang di situ yang mengerti tentang agama? Mereka semua mengerti agama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Hukum segala perbuatan manusia ditangguhkan sampai hari akhir kelak. Orang-orang yang berbuat dosa besar tidak dihukumi kafir tapi masih mukmin selama ia mengakui dua kalimat syahadat. Baik, konsekuensi ajaran tersebut melahirkan pendapat-pendapat. Satu, keimanan merupakan pokok ajaran, sedangkan amal suatu hal yang nomor dua. Jadi amal ibadah itu nomor dua. Yang penting dulu apa? Iman. Jadi setelah itu terserah. Yang penting iman dalam hati. Setelah itu Bapak Ibu mohon maaf, mereka mengatakan nak buat maksiat buatlah, nak berzina berzinalah, pokoknya tak ada masalah. Bagi mereka tidak ada masalah. Pokoknya nanti hukumnya ditangguhkan di hari kiamat. Biarlah Allah yang menghakimi. Sama Pak. Nanti kalau ada pencuri di rumah kita, biarkan sajalah Allah yang menghakimi dia. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini berat ini Bapak Ibu. Ini kaitannya, mohon maaf, ini kaitannya dengan cuci otak nih Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan cuci otak. Nanti kita sampaikan. Memberi ruang lingkup yang lebih luas pada umat Islam, ajaran ini mengaburkan identitas keimanan seseorang. Padahal agama merupakan misi untuk membina kepribadian seseorang. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Orang yang berbuat dosa besar masih tetap mempunyai harapan memperoleh rahmat. Ia masih mukmin dan tidak kafir. Dia masih mukmin dan tidak kafir. Hal ini berarti suatu sikap yang lunak terhadap para maksiat dan akan berakibat berkembangnya masyarakat serba bebas
dari ikatan nilai dan norma. Artinya hari ini Bapak Ibu, yang mengikat itu bukan nilai agama, tapi yang mengikat itu undang-undang. Sampai sini paham Bapak Ibu? Menurut Harut Nasution, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari yang terlibat dalam tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat, kelompok Murji'ah. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Jadi amal soleh itu tak baik, penting iman saja, pasti masuk surga kata dia. Orang yang mati tanpa beramal soleh tetap masuk surga bagi Murji'ah. Memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan Allah. Metode berfikir dalam aliran Murji'ah, sikap netral, paham netral, yakni memilih bersikap diam dan menahan diri agar tidak mencampuri fitnah yang menimbulkan kehancuran umat Islam. Mereka menyerahkan persoalan itu seutuhnya kepada Allah. Menunda masalah siksaan seseorang di tangan Tuhan, yakni jika Tuhan mau memaafkan, alhamdulillah. Kalau Tuhan tidak memaafkan, ya sudah. Sampai di sini paham ya? Dia akan langsung masuk surga. Jika sebaliknya, maka akan disiksa sesuai dengan dosanya. Nah, ini Bapak Ibu, tokoh-tokoh aliran dalam Murji'ah. Pemimpin utama madhab Murji'ah ialah Hasan ibn Bilal al-Muzni, meskipun masih dalam perdebatan para ulama. Abu Salat As-Samman dan Dirar ibn Umar. Pada masa Bani Umayyah telah muncul sebuah syair yang terkenal tentang i'tikad dan keyakinan Murji'ah yang diubah oleh Thabitil Qatnah. Dari segi politik, Murji'ah sangat menguntungkan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Dogma mereka dapat mencegah pemberontakan terhadap pemerintah. Saya ulangi Bapak Ibu, ini penting. Murji'ah sangat menguntungkan pada khalifah semasa Bani Umayyah. Karena masa Bani Umayyah itu mulai bermunculan Bapak Ibu, orang-orang yang cinta kekuasaan, cinta jabatan, nepotisme baru muncul. Kita urai. Saya tak katakan itu peletakan batu pertama ya Bapak Ibu ya, tapi kita urai. Di mana letaknya nepotisme itu? Ketika sistem yang tadinya, mohon maaf, Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin masih ada musyawarah. Masa Muawiyah hilang musyawarah, musyawarah itu lenyap, sistem khilafah lenyap, muncul sistem apa? Dinasti kekerajaan. Kira-kira kalau sistemnya dinasti itu kira-kira turun temurun atau ganti? Turun temurun. Akhirnya siapa yang melakukan demikian? Muawiyah. Yang kemudian mohon maaf, mereka mengingkari janji yang harusnya ketika Hasan meninggal, kemudian masa jabatan Muawiyah selesai, harus dikembalikan kepada Dewan Syura atau dalam konteks musyawarah. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan? Dia angkat anaknya Yazid bin Muawiyah untuk jadi pemimpin. Dinasti ini itu bermula melakukan sistem kerajaan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Kenapa kok menguntungkan? Ya sangat menguntungkan. Kaum Murji'ah ketika itu, mohon maaf, mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok tersebut, pemerintahan. Hari ini begitu Bapak Ibu. Hari ini begitu. Orang-orang yang mohon maaf acuh dengan agama, tapi mereka mencari keuntungan dari agama. Mereka jual agama sebagai mohon maaf tameng diri mereka. Ketika mereka masuk ke dalam aturan pemerintahan, bisakah gigi mereka berbicara? Pertanyaannya adalah, bisakah mereka mengharamkan khamar? Bisakah mereka mengharamkan riba? Bisakah mereka mengharamkan nikah beda agama? Bisakah mereka mengharamkan child free? Bisakah mereka mengharamkan pelarangan jilbab? Bisakah mereka mengharamkan perzinahan? Bisakah mereka mengatakan orang-orang yang tidak membayar zakat bisa keluar iman, batal syahadat? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Bisakah mereka mengatakan suap itu haram? Tidak bisa. Sulit Pak. Sulit. Karena apa? Pemahaman kaum Murji'ah cuma satu. Orang yang melakukan dosa besar itu ditangguhkan di hari kiamat kepada Allah.
Jadi apa? Mau selaras antara iman dengan perbuatan atau tidak, itu tak urusan. Mau yang penting aku sholat, yang penting aku iman, yang penting aku syahadat. Mau nanti mereka umat muslim mau ada yang berzinah dia, mencuri dia, mau suap dia, mau korupsi dia, silahkan, tak ada masalah. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, hari ini permasalahan suap dan korupsi, ada yang berani mengatakan haram. Dari mereka yang sudah tergabung? Tidak ada. Kenapa? Pelaku. Karena nanti kalaupun salah kami kan tinggal taubat. Artinya wujud dari peremehan daripada sebuah syariat Islam. Ini yang berat Bapak Ibu. Beratnya itu di situ. Akhirnya apa? Mohon maaf. Masyarakat tercuci otaknya dengan begitu. Kata Ustadz itu begitu, tidak ada masalah. Yang penting kan iman itu kepada hati kami masing-masing. Hari ini begitu Pak. Hari ini begitu. Kami mengucapkan selamat Natal itu cuma di lisan Ustaz. Di hati kami tidak. Hati kami tetap beriman kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita usut satu-satu. Mengapa jilbab dilarang? Kita usut satu-satu Pak. Mengapa jilbab dilarang? Pertanyaan besar. Apa keinginannya? Yang berbicara demikian itu sudah mengatakan dalam video yang lain, agama musuh Pancasila. Ingat kalimat itu baik-baik. Ini yang disebut dalam dunia pemikiran, perang pemikiran yang disebut dengan sekulerisme. Memisahkan agama dari politik, pemerintahan, kehidupan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sekulerisme itu tujuannya cuma satu, biar orang tidak berpegang teguh kepada agama. Ulama udah duduk manis saja. Doktrin masyarakat dengan keagamaan, tidak usah masuk dalam jadwal politik. Sampai di sini paham? Makanya bahasa yang muncul apa? Kalau ulama masuk politik jadi setan. Ya Rab, itu bahasa yang merusak. Kenapa saya katakan bahasa itu merusak? Karena hari ini kita butuh ulama-ulama yang bisa duduk dalam jalur itu. Tapi yang kuat iman. Yang tak kuat iman, antara dua. Dia yang ikut kita atau kita yang bablas. Kan cuma itu. Kalau kita tak kuat iman, bablas. Kalau kita kuat iman, lurus Pak. Kalau enggak, mohon maaf, goyang. Tak perlu saya sebut contohnya, Bapak Ibu sudah lihat. Ada yang jadi cuma duduk saja, tidak ngapa-ngapain, tidak bisa berbicara. Mohon maaf Bapak Ibu, alim, Majelis Ulama Indonesia, seorang alim, tapi mengapa? Apa perannya? Itu pertanyaan kita hari ini Bapak Ibu. Tetapi kalau ulama tidak masuk ke dalam jalur politik, mohon maaf, makin hancur. Jadi cara kita melawan masuk. Makanya hari ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau ulama berbicara politik dicurigai. Jangan curigai. Kami punya hak untuk menyampaikan norma-norma yang terkandung dalam agama, dalam jalur politik. Wajib kami sampaikan. Orang berpolitik silahkan, tapi punya nilai. Orang beragama silahkan, tapi ada aturan nilai. Orang berpendidikan silahkan, tapi ada aturan nilai. Politik yang benar, menjadi pemimpin yang benar, menjadi sekretaris yang benar, menjadi bendahara yang benar, menjadi kesra juga yang harus yang benar. Apapun itu, tak ada salah, tak. Islam tak pernah melarang. Siapapun mau jadi apapun silakan. Yang diinginkan oleh Islam cuma satu. Bagaimana nilai-nilai agama kalian pakai dalam kehidupan. Itu yang diinginkan oleh Islam. Yang terjadi hari ini begitu. Kenapa tak berbicara? Diam. Kita mendesak daripada Majelis Ulama Indonesia. Kita mendesak. Agar apa? Perhatikan betul. Perhatikan betul. Kemarin kebetulan Majelis Ulama Indonesia Pusat berkomentar tentang hal demikian. Kalau mereka tetap disuruh untuk lepas jilbab, pulang. Kan begitu. Itu artinya apa? Mohon maaf Bapak Ibu. Itu komitmen yang tertampung dalam seorang muslim. Itu wajib berkomitmen kepada Allah. Wajib. Apa komitmen kita? Kita ni Bapak Ibu mukallaf. Dibebani dengan syariat. Kita ni Islam. Mau kita bersyahadat berarti kita masuk ke dalam Islam. Kalau sudah kita bersyahadat, sudah masuk dalam Islam, mau tidak mau aturan itu terbebani kepada kita, kecuali tak punya akal.
Kalau kita tak mau terbebani, jangan masuk Islam, keluar. Kan tak mungkin pula kita suruh dia keluar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Begitu Bapak Ibu. Aturan mainnya begitu. Kita masuk ke dalam, mohon maaf, kita jadi PNS saja, kita harus siap dengan aturan. Apalagi masuk agama. Lu kita kok tak siap dengan aturan agama tuh gimana? Agama kata jilbab ini syariat. Agama kata bermain dengan riba itu haram. Tapi mohon maaf, kita tak mau bermain. Kita tak mau tahu. Riba jalan terus. Tidak pakai jilbab, celana pendek. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Perpecahan dan perbedaan pendapat. Murji'ah yang moderat antara lain Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Antara lain berpendapat walau bagaimanapun besar dosanya, kemungkinan pengampunan Tuhan masih ada betul. Sekalipun orang-orang itu melakukan dosa besar Bapak Ibu, tetap kalau dia bertobat kepada Allah, mesti Allah ampunkan. Ini yang disebut dengan murji'ah sunnah tadi. Dan yang ekstrim antara lain adalah berpendapat sekalipun orang menyatakan dirinya musyrik, maka ia tidak dihukumi kafir. Nah, ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya begitu. Ada orang yang mengingkari sunnah Nabi. Ada orang yang mengingkari syariat Islam. Pertanyaannya adalah apa hukumnya bagi mereka yang mengingkari? Harusnya kufur. Harusnya kufur. Orang yang mengingkari ayat Al-Quran hukumnya apa? Kufur. Kita pernah katakan di masjid ini Bapak Ibu, cerita di dalam Al-Quran itu benar apa salah? Kalau begitu kan aman semua, pasti jawabannya benar. Tapi kira-kira kalau jawabannya cerita di dalam Al-Quran itu bukan masalah benar atau salahnya, yang penting bagaimana mengambil hikmahnya. Betul apa salah? Ragu balik kan? Cerita di dalam Al-Quran bukan permasalahan betul atau salahnya, tapi bagaimana cara kita memetik hikmahnya. Betul apa salah? Salah Pak. Kalau begitu mesti ragu orang. Tapi kalau kita katakan benar atau salah cerita dalam Al-Quran, mesti jawabannya semuanya betul. Bahasa yang dipakai oleh mereka adalah yang nomor dua. Bukan permasalahan benar cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengambil hikmah di dalam Al-Quran. Itu bahasa sesat. Tapi bahasanya halus. Begitu cara mereka untuk mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Kalau mereka katakan cerita dalam Al-Quran salah, frontal betul mereka menolak Al-Quran. Tapi kalau bahasa yang dengan yang tadi, halus atau tak halus? Kita pun tertipu. Iya juga ya gitu. Maling kundang, ada enggak peninggalannya? Bapak Ibu, ada enggak peninggalan maling kundang? Tangkuban perahu, ada tak peninggalannya? Dongeng itu saja bisa mereka percaya. Itu dongeng. Pertanyaannya adalah Nabi Adam ada enggak peninggalannya? Ada Pak, di Jeddah itu sepeda besar. Itu bukan, itu replika. Ada Pak, ada apa namanya itu, panci besar kata dia. Sebesar itulah yang umat zaman dulu. Itu replika. Tidak ada peninggalannya. Tapi bagaimana? Berarti kita kan tidak bisa percaya dong dengan cerita mereka. Ya Rab, rusak kita Pak. Cerita di dalam Al-Quran tentang para anbiya itu tidak bisa kita cari dengan akal Pak. Tidak semuanya bisa kita terima dengan akal. Karena kita tak sampai menempuh pada masa Adam, pada masa Ibrahim dan lain sebagainya ke atas itu. Itu sulit untuk kita. Nabi Syed, apa kita tahu? Tahu pun tidak. Cerita Nabi Syed aja kita tak tahu kadang-kadang. Dan saya yakin tidak semua kita tahu tentang cerita Nabi Syed. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Cara mereka merusak pola pikir kita begitu Bapak Ibu. Hari ini kita dibuat begitu. Dibuat linglung. Maka muncul kelompok ketika itu yang disebut dengan syakak namanya. Syakak. Artinya apa? Kelompok yang ragu-ragu dengan nilai agama. Nah, coba bayangkan. Yang diinginkan oleh mereka itu. Kelompok Yahudi pengennya kita ini ragu dengan agama Islam. Kelompok Nasrani, mohon maaf, yang misionaris pengennya kita itu ragu dengan agama Islam. Balik ke agama dia. Kurang juga Pak. Tapi pertanyaannya adalah, masih juga kita berantem juga lagi. Ulamanya berantem, sudah masyarakatnya dalam keadaan genting. Ulamanya masih bisa berantem dia sama dia. Na'udzubillahi min dzalik ya Rab. Terakhir Bapak Ibu. Terakhir poin, PowerPoint-nya maksud saya. Yang lainnya belum selesai, ini baru PowerPoint-nya. Maka Bapak Ibu, kata Syarastani membagi kelompok murji'ah itu kepada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan murji'ah khawarij. Yang kedua murji'ah qadariyah.
Yang ketiga Murji'ah Jabariyah. Yang kemudian yang keempat Murji'ah Sunni gitu. Artinya yang sunnah tadi. 3 di atasnya Bapak Ibu dianggap sesat oleh para ulama, dianggap menyimpang. Yang terakhir yang sunni itu tidak dianggap menyimpang. Khawarij kita tahu Bapak Ibu bagaimana yang diambil dari Khawarij itu bukan apanya, bukan cara ibadahnya, tapi yang diambil dari Khawarij gaya berfikirnya. Artinya apa? Kafir. Saking ekstrimnya begitu. Saking ekstrimnya begitu. Khawarij itu ada satu kelompok lagi selain daripada 3 yang Murji'ah, kemudian Khawarij dan Syiah, satu kelompok lagi namanya Mu'tazilah. Kalau ada waktu lain waktu kita coba kaji juga. Karena Mu'tazilah itu juga lebih tidak juga sama-sama berbahaya juga daripada Murji'ah. Jadi 4 golongan itu Bapak Ibu, 4 kelompok tersebut memang harus kita wanti-wanti. Yang hari ini nampak cuman Syiah dan Khawarij atau bahasa lainnya Neo Khawarij. Neo Khawarij itu orang-orang yang suka mentakfirkan orang lain. Dan itu mohon maaf Bapak Ibu biayanya besar, dananya besar. Syiah juga sama, dananya besar. Mereka punya dana. Masalahnya Murji'ah yang tak punya dana. Murji'ah ini nggak punya dana, maka salah satu caranya adalah cari dana. Bagaimana cara cari dananya? Gabung. Kaburkan agama, kaburkan nilai-nilai agama. Dari situ baru dapat duit. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Dipilihlah ketika kampanye cari ustadz. Mana ustadznya? Nah, nanti pas ditanya masalah suap halal apa haram, jawabannya langsung diplomasi. Itu namanya sama Pak, mohon maaf sama. Kalau ada ustadz yang begitu, itu perlu diwanti-wanti itu. Tolong disampaikan sama beliau, nasihati. Artinya iya Bapak Ibu. Artinya apa yang mereka perjualbelikan apa? Agama. Mereka bersembunyi di balik tameng agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, sekarang kita kuliti Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu permasalahan jilbab yang lagi hangat. Apa tujuan mereka melarang jilbab? Tujuannya satu Bapak Ibu, ingin melihat bagaimana respon orang-orang yang muslim. Itu yang pertama. Yang harus Bapak Ibu ingat adalah itu permainan. Untuk apa? Untuk melihat respon. Kalau banyak responnya berarti masih dianggap perlu perjuangan. Kalau tak banyak responnya berarti jalannya agak mulus sedikit. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang kedua tujuannya adalah membuat orang-orang beriman ragu dengan keislaman dia. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, lebih pilih undang-undang atau pilih agama? Kalau pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu, itu dituduh membenturkan antara agama dengan undang-undang. Betul apa salah? Sekarang begini Bapak Ibu, yang harus kita tinggikan itu, mohon maaf, ketika undang-undang bertentangan dengan nilai agama, kita ikut yang mana? Kita ikut yang mana? Saya tanya Bapak Ibu harus jawab, harus berani jawab. Ketika undang-undang bertentangan dengan nilai agama, kira-kira kita ikut yang mana? Kita harus ikut agama. Agama tak mungkin bertentangan dengan akal. Agama itu pengennya ke perdamaian, kesejahteraan. Itu agama, tidak mungkin meleset Tuhan itu. Yang meleset itu akal manusia. Kalau bertentangan hukum adat dengan agama, yang diambil hukum agama. Kalau hukum adat yang kita ambil, kita sedang meremehkan agama. Kalau hukum undang-undang lebih tinggi daripada hukum agama, mohon maaf, kira-kira salahkah atau tak salahkah? Kalau hukum undang-undang melegalkan, mohon maaf, nikah beda agama, kira-kira agama melarang apa? Kalau kita ikut hukum undang-undang, mohon maaf, kita salah Pak. Dalam agama kita, itu hukum nikah beda agama sudah haram. Tapi jangan kemudian bermunculan orang-orang yang mengatakan hukum nikah beda agama itu masih debatable, perdebatan para ulama. Pertanyaan kita adalah, orang yang mohon maaf ketika disampaikan permasalahan perdebatan jadi ragu apa tidak? Nabung di bank konvensional itu tidak haram tuh dong. Bunga bank itu biasa, kira-kira ragu enggak? Muncul ulama yang mengatakan bunga bank itu tidak haram. Majelis Ulama Indonesia fatwanya jelas mengatakan haram. Tapi muncul orang-orang, mohon maaf, yang ingin melegalkan riba. Coba bayangkan Pak, pengaruh tulisan. Ketika dipajang di mana itu? Daerah mana? Hang Tuah itu. Apa namanya itu? Riba, tapi ya kemudian ada gambar api menyala, ada ancaman Allah dengan ayat Al-Quran begitu kan? Itu saja udah banyak yang takut Pak. Banyak yang takut. Apa kata mereka? Apa kata beliau? Ada salah seorang pemuka itu tanya sama bank konvensional itu, wah banyak orang yang narik uangnya dari bank Pak katanya. Takut mereka katanya. Itu cuman gambar saja itu.
Kayaknya gambar lebih berdampak daripada ceramah gitu. Jadi besok lain kali yang tidak bayar zakat, rumah habis, hangus, bangkrut begitu. Oh, kira-kira orang kayaknya bayar zakat semua itu. Nah, hari ini kan begitu. Kenapa umat muslim lemah? Katanya bahasanya, kenapa umat muslim lemah hari ini? Karena ekonominya lemah. Kenapa ekonominya lemah? Karena orang tak beriman, kata dia. Pertanyaannya adalah, siapa yang membuat kita tak beriman? Diri kita sendiri. Apa penyebabnya? Hubud dunia, cinta dunia, kata dia. Maka kata Zainuddin MZ itu penyakit umat muslim sekarang itu satu, kuman. Dia ada 3, kudis, kurap, kutil. Terakhir kuman, kata dia, penyebabnya, kata dia. Kudis itu kurang disiplin, kurap itu kurang rapi, kutil itu kurang teliti. Penyebab ketiga itu cuma satu, kata dia, kuman, kurang iman, kata dia. Memang betul kalau gitu. Orang udah cinta dunia susah, orang udah cinta jabatan susah. Apapun bisa mereka legalkan. Yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Ini yang kemudian kita ulang-ulang terus kalimat ini. Yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Mereka jadikan agama itu untuk ajang cari duit, ajang cari keuntungan. Tidak ada, Pak. Murji'ah itu mengajarkan kepada kita dari paham teologinya kita sudah paham. Membuat orang dengan dosa besar itu tidak takut, itu saja. Hari ini orang nggak takut dosa besar, Pak. Mau berzina gimana pun orang nggak takut. Mau membunuh orang nggak takut orang hari ini. Bayangkan, buktikan saking tidak takutnya mereka, mohon maaf, saking tidak takutnya mereka dengan azab Allah, mereka larang pakai jilbab. Itu takut apa tidak? Nggak takut dia dengan Allah. Kalau dengan Allah saja dia tak takut, apalagi tapi dengan penguasa takut. Jelas, daripada dicopot. Coba bayangkan, dia takut dengan penguasa. Karena penguasa memberikan jabatan, Allah tak kasih apa-apa. Padahal dia tak tahu. Kalau bukan karena Allah pun tak dapat. Itu masalah kita hari ini, Pak. Orang berzina, biarkan. Prostitusi online. Bapak Ibu mohon maaf saya sampaikan. Internet permasalahan video porno itu sudah dikaburkan. Sudah diblokir. Itu yang diblokir itu yang tidak ditonton. Yang ditonton, cobalah. Mereka blokir tapi mereka kasih kunci untuk buka. Itu kata guru, ini kawan saya, Pak, mohon maaf, ada salah satu mahasiswa UGM itu yang mengambil jurusan teknik itu, teknik informatika kalau saya tak salah itu. Beliau sampaikan, memang diblokir, kata dia. Tapi yang tidak diblokir dibagi kunci, kata dia. Atau diblokir tapi dikasih kunci. Artinya apa? Bisa buka itu. Artinya masih bisa diakses. Coba bayangkan, Bapak Ibu. Prostitusi doli ditutup. Di semua tempat ditutup. Yang dibuka apa? Online. Masa tidak bisa menutup itu? Prostitusi online di mana-mana ada. Nah, coba bayangkan, Bapak Ibu. Maka yang terkenal itu memang ayam kampus, gitu kan. Cari ayam kampus. Sampai di sini paham, Bapak Ibu. Orang tak takut lagi dengan zina. Tapi begitukah? Ya, kata Nabi, begitu di akhir zaman orang-orang sudah mulai, orang-orang akan menampakkan perzinahan itu di depan umum. Orang tidak ragu lagi. Ciuman depan umum itu biasa. Ciuman, pelukan gitu. Memang tidak berhubungan badan, tapi lebih daripada itu yang lain mereka buat. Di dunia Eropa sudah biasa hal begitu. Nah, itu yang mau mereka bawa ke sini. Jadi yang di Eropa itu mau dibawa ke sini biar tahu orang kebebasan berpikir itu. Biar orang tahu kebebasan dalam bergerak itu. Jadi akhirnya apa? Mereka bebas melakukan hal-hal yang mereka, mohon maaf, keluar daripada jalur syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketersediaan alat kontrasepsi, SKPP. Mohon maaf, Bapak Ibu, kita ingin mengatakan kepada kita semua, tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Baca betul-betul. Ini menjadi masalah bagi kita hari ini, Bapak Ibu. Apa masalahnya? Sedang yang tidak di SK-kan saja, orang jual beli alat kontrasepsi bebas. Mohon maaf, Bapak Ibu datang ke Indomaret dan Alfamart, ada anak jualan, terlalu vulgar pula kalau tapi tak apalah, alat kontrasepsi kan gitu. Dijual nggak tuh? Bukan dijual lagi, dipejeng. Suatu ketika, mohon maaf Bapak Ibu, saya pergi dengan anak-anak, itu masih ingat betul, saya masuk dalam itu, kemudian ada anak-anak ikut dari belakang, tapi bukan anak-anak saya, orang-orang lain masuk. Apa dia kata sama bapak ibunya? Bu, saya mau beli permen itu, kata dia. Astagfirullahaladzim. Saya diam saja. Malu nak jawab. Tapi kemudian orang tuanya paham, itu bukan permen nak, kata dia. Cuma tak dilanjutkan. Jangan lagi cari yang permen yang lain aja, kata bapak ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu.
Itu ya Allah ya Rabbi. Saya sudah katakan Bapak Ibu. Ini tolong kalau memang abang takut dipotong bang. Ini jujur aja. Saya merasakan itu Bapak Ibu. Ketika kami di Yogyakarta, itu sudah ada promosi kondom itu Bapak Ibu. Sudah ada di kampus-kampus. Itu sudah ada. Mereka sudah ada itu, sudah lakukan itu. Apa bahasanya kalau turun ke kampus-kampus itu apa namanya? Sosialisasi. Sudah mereka lakukan sosialisasi. Sex education itu, edukasi pendidikan seks itu mau mereka buat itu sudah lama. Baru sekarang saja bermunculan. Itu sudah dari tahun 2015, 16, 17. Banyak yang protes. Dan pendidikan seks itu mau mereka buat di kelas berapa? SMP, SMA. Bapak Ibu boleh cek anak-anak kedokteran. Coba tanya baik-baik. Bagaimana beratnya menahan hawa nafsu itu ketika, mohon maaf, pelajarannya tentang reproduksi. Berat Bapak Ibu. Kalau tak kuat iman goyang. Pulang dari situ dicarinya. Dibuatnya Bapak Ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang tambah mohon maaf. Diberikan kebebasan melalui jalur itu. Artinya apa? Dulu gagal. Dulu mau dibuat satu aturan. Dalam, kalau saya tak salah, dalam peraturan pendidikan itu yang disebut dengan zina itu kalau mereka berhubungan badan tidak suka sama suka. Kalau suka sama suka itu tak zina kata dia. Mak saya bilang ini ya Rab, itu nyata Pak, itu keluar di berita. Mohon maaf kalau saya tak salah masih pada masa Menteri Pendidikan itu. Kalau saya tak salah itu. Dan itu Bapak Ibu merusak kita. Coba bayangkan yang dirusak. Memang mereka tidak memerangi kita pakai senjata tidak. Tapi yang mereka perang apa? Pola pikir kita Pak. Bapak-bapak yang tua-tua ini selamat Pak insya Allah. Kecuali yang mohon maaf. Yang pubernya ketiga. Agak sulit sedikit. Tapi kalau anak-anak sekarang Bapak Ibu. Generasi-generasi yang sekarang. Bayangkan beratnya yang harus mereka hadapi dengan kondisi sekarang ini. Mereka mempertaruhkan akidah dan keimanan mereka hanya karena mohon maaf kejadian fenomena-fenomena yang keluar daripada syariat Islam. Mereka harus mengokohkan akidah, mereka harus mengokohkan iman. Caranya bagaimana? Ajak terus Pak anak-anak itu ke masjid. Kalau tidak kita kecolongan. Ajak terus, ajarkan terus mereka agama. Kasih mereka aturan yang bisa mohon maaf mengikat. Agar apa? Agar mereka tak terjerumus Pak dalam pergaulan yang salah. Kata guru saya, dengan bermunculannya hal demikian kata dia, artinya itu merusak moral dan membebaskan seks. Dalam bahasa lain akan bermunculan seks bebas. Yang sekarang saja tidak bebas kita sulit memantau Pak. Saya pernah keluar subuh di bulan Ramadan tuh Pak, mau kajian kalau saya tak salah di Masjid Nurul Yakin itu. Keluar dari rumah habis makan sahur kan mau ke masjid tuh. Itu laki-laki perempuan boncengan saya yakin belum nikah itu. Itu boncengan mohon maaf, itu seperti apa itu? Seperti yang sudah menikah. Ya Allah ya Rabbi, nak ditegur takut, tak ditegur takut juga. Akhirnya kita tegur Pak. Kita tegur. Tegur dengan baik-baik. Ketika sudah dekat dengan masjid baru kita tegur. Saya bilang tak selayaknya kalian begitu. Baik-baik sajalah. Jawabannya awalnya mengeras. Apa kata dia? Ini kan urusan kami Pak kata dia. Anak muda berbicara dengan yang lebih tua begitu. Ini kan urusan kami kata dia. Bukan urusan bapak. Memang lembut sih. Tapi sebenarnya gemetar juga badan dibuatnya. Paham maksud saya Bapak Ibu ya. Artinya begitu Bapak Ibu. Saya berharap kepada kita semua Bapak Ibu memperhatikan hal demikian. Murji'ah itu meremehkan dosa besar, menangguhkan para pelakunya kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, secara tersirat, secara makna mungkin dianggap orang benar, tapi itu salah Bapak Ibu. Salah. Dosa besar itu bisa dihakimi kafir ataupun kufur pelakunya. Orang yang melakukan dosa besar kata Imam Al-Baihaqi bisa terjerumus dalam kekufuran, terutama permasalahan syirik, terutama masalah menduakan Tuhan, terutama masalah dengan orang-orang yang mohon maaf tidak mengakui keberadaan Allah.
Mereka tak percaya dengan rukun iman, mereka tak percaya dengan rukun Islam, tapi mereka bersyahadat. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini kita bisa semakin cerah dan terang. Nanti kalau ada fenomena-fenomena yang lain, tak usah kaget. Dan itu sudah menjadi sebuah proyek. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.